Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah dan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi dua hal yang penting untuk mengawali majelis ini. Hal penting selanjutnya adalah berwasiat takwa yang menjadi kewajiban bagi khatib untuk senantiasa sampaikan kepada jamaah, karena memang menjadi rukun dalam khutbah Jumat. Apabila rukun dalam Jumat ditinggalkan, termasuk wasiat takwa, maka konsekuensinya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah adalah tidak sah ibadah salat Jumat yang dilaksanakan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan dan kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan kita kepadanya, yang menumbuhkan rasa takut pada diri kita untuk melanggar perintah-perintahnya. Kuatnya ketakwaan juga bisa diukur dari kemampuan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa akan menjadikan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana kalau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ke-31, di mana Allah berfirman, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya kata Allah, bagi orang-orang yang berada kemenangan, yakni surga. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara tanda-tanda orang yang bertakwa juga telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ketiga yang berbunyi, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dari ayat ini ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita bisa memahami bahwa orang yang bertakwa itu percaya kepada hal yang tak tampak mata dan juga tidak bisa dirasa dan direkam oleh indera, serta tak bisa dinalar secara akal manusia. Hal ini disebut dengan istilah ghaib. Orang yang bertakwa juga dicirikan dengan konsistensinya dalam menjalankan sholat sebagai ibadah vertikal menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dua hal ini, yakni percaya pada hal yang gaib dan mendirikan sholat, menjadi dua hal yang relevan dengan keberadaan kita saat ini berada di bulan Rajab. Di bulan inilah sebuah peristiwa gaib yang tak masuk akal dan hanya dipercayai oleh orang-orang yang beriman terjadi, yakni peristiwa di Isra Mi'rajkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah menjadi peristiwa gaib yang harus diterima oleh keimanan terlebih dahulu sebelum akal kita. Peristiwa Isra ini sendiri
adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan yang berjarak lebih kurang 1.500 km. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yakni tempat di langit yang bersifat gaib, tidak mungkin dijangkau oleh panca indera manusia, bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran. Dua perjalanan ini, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah, ditempuh oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang tidak sampai satu malam. Peristiwa agung ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat ke-1, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, pada suatu malam dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjid Palestina yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian di antara tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah, dalam perjalanan spiritual ini Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh yang sangat monumental dan menjadi hal yang penting, sering disebut pada bulan Rajab, yakni perintah sholat 5 waktu. Maka kurang lengkap ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah rasanya jika peringatan Isra wal Mi'raj yang sering dilakukan masyarakat di Indonesia tidak mengangkat dan membahas tentang sholat, baik pembahasan tentang sholat secara perspektif fikih, tasawuf, kesehatan, maupun dari perspektif lain yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang sholat ini, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah, penting untuk diingatkan kembali kepada umat Islam pada bulan Rajab ini sebagai upaya untuk menguatkan kembali kesadaran bahwa sholat adalah sebuah kebutuhan bagi umat Islam, bukan hanya sekedar kewajiban saja. Mengapa kita butuh? Karena sholat dia menjadi satu media penting untuk mendekatkan diri dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah, kita telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan misi utama diciptakannya manusia ke dunia, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat ke-56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah, kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah, dalam pelaksanaan sholat sendiri penting untuk diingat oleh kita semua untuk senantiasa mengedepankan kualitas sholat, bukan hanya kuantitas sholat saja. Kewajiban sholat yang difokuskan kepada kuantitas atau jumlah saja akan menjadikan diri terbebani dalam menjalankannya. Jika kewajiban sholat kita kerjakan dengan mengedepankan kualitas, maka sholat yang dilakukan akan benar-benar bisa dinikmati dan akan berdampak pada perilaku serta kualitas kehidupan kita. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nas zamanun yusallun wa la yusallun." Akan datang, kata Nabi SAW, suatu masa yang menimpa manusia di mana banyak mereka yang melakukan sholat, padahal sebenarnya mereka tidak sholat. Hadis ini, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah, mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjalankan perintah ini dengan sempurna,
mulai dari aspek fikihnya sampai dengan aspek hakikat dari sholat itu sendiri. Dari sisi fikih kita harus mengetahui syarat dan rukun sholat dan beberapa hal lain terkait seperti cara berwudu, waktu sholat dan sejenisnya. Terminologi sholat ini sendiri, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyarah itu makhsusah. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta dengan syarat dan rukun-rukun yang tertentu. Sementara dari sisi hakikat, sholat memiliki dimensi ibadah rohani yang di dalamnya berisi doa-doa untuk mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-103 yang berbunyi, "Washalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, selain berbuah ketenangan jiwa, sholat juga akan membuahkan ketentraman bagi orang lain. Kenapa? Karena orang yang melakukan sholat dengan benar, dia akan membuahkan komitmen untuk tidak berbuat hal yang keji dan mungkar. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45 yang berbunyi, "Usluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah wahai Muhammad, kata Allah, kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah dengan sholat itu adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lainnya. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, akhirnya mari di bulan Rajab ini kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai media untuk lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada hal-hal yang gaib, serta menjadikan sholat sebagai ibadah yang benar-benar bisa membuahkan hasil nyata yang berdampak pada kehidupan diri dan masyarakat di sekitar kita. Upaya ini dilakukan dengan menjaga kuantitas dan kualitas sholat yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan harapan-harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar akan berada dalam satu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah itu dengan mereka melaksanakan amal soleh, dan melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang, terutama mereka menjaga, memelihara sholat yang 5 waktu. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka senantiasa saling menasehati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka senantiasa saling menasehati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah amarna bil ittihad wal ihtisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillah ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a awladil muslimin, Allahumma aslih jami'a awladil muslimin, Allahumma aslih jami'a awladil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wal mujahidin wa khususan habibana wa ustazana wa man ma'ahum wa ahlihi al-kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna imaman adilah, Allahumma rzuqna imaman adilah, Allahumma rzuqna imaman adilah. Wa bi fadlika ya Allah istajib du'aana wa shfi amradana wa farrij hammana wa wasi' arzaqana wa yassir umurana wa qadi bi fadlika hawaijana warham amwatana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la